Hai anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Ibu masih berharap kalian dalam keadaan sehat. Kita sama-sama berdoa. Kita mendoakan supaya pandemi ini cepat berlalu. Oke, kita akan masuk materi selanjutnya dari sebenarnya ini adalah materi baru, karena sudah beda, KD sudah beda judul dengan materi kita yang sebelumnya. Di mana materi kita terakhir minggu itu tentang konflik yang berkaitan dengan pemerintahan. Kita membahas, kalau tidak salah kita membahas tentang Permesta dan juga PKI tahun 1965. Sekarang kamu lihat seperti yang ada di slide ibu atau di PowerPoint ibu, itu adalah teladan para tokoh persatuan. Oke, kamu perhatikan, ini ada gambar-gambar beberapa tokoh dari daerah, berarti tokoh-tokoh nasional dari daerah yang ikut andil dalam mempersatukan bangsa kita di awal kemerdekaan. Kamu lihat ada syarat menjadi pahlawan. Jadi menjadi pahlawan itu bukan berarti dia menolong orang jadi pahlawan, bukan seperti itu. Ada beberapa syarat. Gelar pahlawan nasional bisa diberikan kepada seseorang jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, tanda kehormatan yang dikutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara. Jadi apa aja kamu lihat, perhatikan, ibu tidak akan jelaskan satu-satu. Syarat umum sebagai yang dimaksud dalam pasal 24 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 terdiri atas: dia harus anggota warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan negara Indonesia, memiliki integritas moral dan juga keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, seperti itu. Ini lagi syarat khususnya. Ada syarat umum, ada syarat khusus. Syarat khususnya itu pernah memimpin atau melakukan perjuangan bersenjata ataupun perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan. Jadi ada suatu peristiwa yang berkelanjutan dan dia tidak pernah sedikit pun menyerah atau bersekutu dengan musuh pada saat itu. Ini selanjutnya melakukan pengabdian dan berjuang dalam langsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya. Pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan hasrat martabat bangsa. Itu merupakan syarat khusus dari seseorang untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Oke, kita masuk ke materi. Peran tokoh nasional dalam berbagai bidang. Ini ada nanti dua bagian. Yang pertama ini adalah dalam berbagai bidang. Yang kedua nanti itu dari pahlawan dari nasional dari daerah. Oke, kamu lihat pahlawan bidang pendidikan. Kamu lihat ada Siki Haji Muhammad Hashim. Dia merupakan salah satu pendiri dari lembaga pendidikan, kalau tidak salah itu Muhammadiyah. Baru Raden Mas Suwirdo Sojaningrat atau lebih kenal Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara inilah yang dibilang sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Baru selanjutnya ada Ki Haji Ahmad Dahlan. Baru dalam bidang seni ada Ismail Marzuki. Kenapa dikatakan dalam seni Ismail Marzuki? Karena dia banyak menciptakan lagu nasional. Selanjutnya ada Amir Hamzah. Ada Amir Hamzah ini dia juga sebenarnya bukan pencipta lagu, tapi dia menuliskan beberapa puisi. Baru ada bidang kesehatan, ada si Cipto Mangun Kusumo. Ini adalah dokter pertama di Indonesia. Ada si Abdul Rahman Saleh, ada dokter Muwardi, Mojo Negara Profesor, dan banyak lagi. Jadi itulah dalam bidang kesehatan. Dalam bidang politik ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kenapa dikatakan dalam bidang politik si Insinyur Soekarno dan si Muhammad Hatta ini yang pertama? Karena mereka lah yang pertama kali mendirikan partai politik yang namanya Indis Party pada tahun 1928. Mereka lah yang pertama kali mengenalkan perjuangan nasional kepada Indonesia. Mereka lah yang menyuarakan kita harus bergerak melawan penjajah, seperti itu. Makanya mereka dikatakan pejuang di bidang politik. Mereka lah yang pertama kali mendirikan PNI dan lain-lain. Karena kalian sudah membahas ini di kelas 2 semester 1.
Oke, selanjutnya ini adalah pahlawan teladan para tokoh persatuan dari berbagai daerah. Oke, kita bahas satu-satu. Ada yang kenal dengan bapak ini? Ada yang kenal? Ini adalah si Frans Kaisepo. Dia adalah pahlawan dari Papua. Apa perannya? Kamu lihat perannya. Yang pertama, mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua. Dialah orang pertama yang mempopulerkan lagu kebangsaan kita. Yang kedua, pada tanggal 10 Mei tahun 1946 mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Papua. Selanjutnya, mencetuskan kata Irian, ikut Republik Indonesia anti Netherlands. Jadi dialah yang membawa orang Papua bersatu dengan NKRI. Baru selanjutnya tahun 1961 ia mendirikan partai politik Irian sebagai Indonesia atau disebut ISI, bukan ISIS tapi ISI. Selanjutnya merancang pemberontakan rakyat Biak terhadap Belanda. Biak ini adalah salah satu daerah di Irian. Jadi dia adalah orang yang merancang dan melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Baru selanjutnya membantu Pepera. Pepera ini adalah kelompok yang juga ingin membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Selanjutnya, ini ada yang kenal, ini juga dari Papua, namanya Silas Papare. Dari namanya tentu sudah daerah timur sana. Apa peran si Papare tadi? Yang pertama, bulan September tahun 1945 membentuk Komite Indonesia Merdeka atau disingkat dengan KIM. Ini adalah untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itu di daerah Irian sana atau Papua. Mendirikan Partai Kemerdekaan Irian atau PKI, tapi bukan PKI dalam komunis, seperti itu. Membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Dia adalah salah satu wakil dari Papua yang menyuarakan keberadaan Papua, bahwa Papua adalah satu daerah yang ingin bersatu dengan NKRI. Yang pada saat itu Irian belum punya NKRI. Tahun berapa Irian masuk ke NKRI? Itu tahun 65 ke atas. Berarti ada sekitar hampir 10 tahun ya. 10 tahun, kurang lebih 20 tahun hampir. Jadi Irian itu terakhir masuk ke Indonesia. Baru selanjutnya tahun 1962 ia mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan New York antara Indonesia Belanda dalam upaya penyelesaian masalah Papua. Iya, dia diwakilkan sebagai wakil delegasi dari Irian di perundingan soal pembebasan Papua dari penjajahan Belanda. Baru ada si Martin Inde. Ini juga orang Papua, tapi dia sebenarnya orang yang bekerja dengan orang Netherlands atau orang Belanda, tetapi dia ingin memperjuangkan Papua. Kamu lihat. Apa sih perannya? Yang pertama, seorang anggota polisi Hindia Belanda. Sepertinya Ibu jelaskan sebelumnya, dia adalah orang yang bekerja dengan Belanda. Baru antara tahun 1945 sampai 1947, Inde masih menjadi pegawai pemerintah Belanda dengan jabatan sebagai kepala distrik di Papua. Meski demikian, bersama-sama kaum nasional di Papua, secara sembunyi-sembunyi ia malah menyiapkan pemberontakan, tetapi sekali lagi pemberontakan itu gagal dilaksanakan. Kenapa gagal dilaksanakan? Karena dia masih bekerja dengan orang Papua. Dia belum berani terang-terangan melawan orang Papua. Jadi gerakan dia yang menyuarakan gerakan, tetapi dia tidak ikut di depan panggung atau dia hanya pemain di belakang panggung. Baru selanjutnya, sejak tahun 1946 Martin Inde menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka atau PIM. Ia lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Jadi dia ini banyak perannya. Baru selanjutnya ikut andil dalam perang gerilya dalam operasi Trikora. Ini adalah operasi Trikora ini adalah operasi melawan antek-antek Belanda. Oke, mungkin sampai di sini dulu kita bahas. Minggu depan kita akan membahas tentang orang-orang istana, orang-orang bangsawan yang ikut memperjuangkan kemerdekaan RI. Ada nanti si Hemengkubwono dan lain-lain.
Sampai di sini yang Ibu jelaskan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan, ada yang masih terbersih di benak kalian yang belum tersampaikan, boleh nanti tanyakan Ibu. Itu kalau kita di web itu untuk diskusi. Jika ingin chatting pribadi juga bisa. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Masih tetap membahas pahlawan nasional dari berbagai daerah dan peran-perannya. Oke, see you, goodbye.